Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bincang-bincang malam, di mana tema kemarin adalah apa itu kodim dan apa itu baharu. Di mana kodim adalah metafisika, baku mutlak kekal tiada awal dan tiada akhir. Sedangkan baharu adalah ada kehadiran dan ada kepulangan atau datang dan pergi. Juga terikat ruang dan waktu. Untuk itu malam ini kita lanjutkan dengan pengertian kitab kodim. Kitab kodim ataupun kitab baharu. Apa itu kitab kodim dan apa itu kitab baharu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan bincang yang sudah dibincangkan. Ya, kita kemarin sudah bincang tentang kodim dan baharu. Kodim tidak terikat ruang dan waktu, baharu terikat ruang dan waktu. Kodim dengan potensi, kemudian kalau baharu misalnya isinya pernyataan yang dapat ditangkap oleh panca indera, baca oleh panca indera. Kodim sifat bentuknya apa ya? Bentuknya cerdas, metafisika, maksudnya itu kayak hologram, seperti gelombang, yang itu merupakan apa ya? Kalau blueprint juga bukan ya? Ya semacam itulah. Baru itu wujud nyatanya, dilihat dari bentuknya itu sama antara kodim baharu, hanya beda dimensionalnya. Dimensional kodim tidak kenal ruang dan waktu, sehingga tidak dulu dan sekarang, sehingga tidak ada pembeda. Maka yang dapat kita kenali sekarang adalah dengan nama Nur Muhammad. Nah, sekarang itu penunjukan Nur Muhammad. Dari dulu sebelum alam diciptakan sudah diciptakan dulu Nur Muhammad. Padahal alam dicipta berapa miliar tahun yang lalu katanya. Nah itu dengan sekarang pun keadaannya ada dan masih terus bersambung, terus berlalu. Jadi lihat dari itu tidak ada bedanya, tidak tersekat ruang dan waktu. Kalau kodim bentuknya potensi atau energi gelombang atau energi frekuensi atau energi frekuensi. Dan secara eksakta kodim itu bentuknya gelombang ya, gelombang. Kemudian kalau baharu sifatnya wujud. Kita memang dengan akal itu tidak akan mampu menjangkau yang kodim, karena kita tidak bisa menggambarkan bagaimana mungkin suatu keadaan itu yang sifatnya sekarang secara roh itu real time dan right now. Jadi apapun kejadian dulu zaman Nabi Adam itu juga kejadian sekarang pun juga sama seketika, sama-sama seketika. Karena kalau dilihat dari baharu, Nabi Adam sekian ribu tahun yang lalu, sekarang ini. Sekarang kodim itu tidak ada beda ruang dan waktu secara kodim. Nah sekarang kita akan bicara tentang kitab kodim dan kitab baharu. Nah, kodim
Qadim dan kitab baharu. Hanya sebelum merambah ke situ kita perlu memahami apa sejatinya kitab itu, karena kita tahunya kitab yaitu kayak buku yang ditulis dan dibaca ya, rangkaian apakah kitab adalah seperti itu? Nah, kalau dilihat dari Qadim, kitab itu ya bukan yang ditulis dan dibaca seperti yang sekarang ini, kumpulan-kumpulan huruf disebut dengan buku ya, dengan book atau buku. Kitab itu sebenarnya bukan berupa sekarang ini kita tahunya kitab adalah yang dibaca dan ditulis. Adalah dilihat dari Qadim ya kitab ya tulisan itu sendiri, bacaan itu sendiri, artinya bukan, kalau dirunut ke belakang yang ditulis itu kan peristiwa atau kejadian atau keadaan ya. Cuma kalau kita sebut dengan peristiwa kejadian seolah-olah konotasinya negatif ya. Yang positif adalah keadaan. Cuma ketika keadaan kayaknya nggak ada proses nih, tiba-tiba ada gitu. Keadaan ini sesuatu status, keadaan yang statis. Karena kalau kejadian itu dinamis ya. Ada awal ada akhir. Kalau statis event. Ya sebenarnya lebih tepat kepada event ya. Jadi kalau boleh dibilang ya kitab itu ya keadaan atau kejadian yang kemudian kejadian keadaan itu diabadikan dalam bentuk tulisan, sehingga kita tahunya kitab ya tulisan gitu. Cerita. Sebenarnya kalau kita melihat misalnya pada istilah-istilah yang lain ya, misalnya kitab undang-undang, hukum perdata, itu isinya ketetapan-ketetapan, isinya keadaan-keadaan ya. Ketetapan itu ya kejadian yang ditetapkan ya. Tapi kalau ketetapan itu kayak kejadian belum terjadi yang akan terjadi ya. Dilihat dari Qadim itu terjadi ataupun belum, sudah terjadi atau belum terjadi itu sama, jadi nggak ada, tidak dilihat dari secara Qadim. Keadaan atau kejadian itulah kitab, keadaan atau kejadian itulah kitab, atau yang terjadi itu kitab. Kalau mungkin bahasa Jawa lebih tepat sebenarnya kitab itu ya dumadi, atau yang ada ini adalah ya itu kitab. Makanya kalau orang Jawa bisa mojo kahanan baca keadaan itulah kitab. Mak karena kemudian dengan modernisasi komunikasi dan sebagainya, kejadian itu ditulis, aslinya adalah kejadian menjadi cerita. Cuma yang kita baca adalah yang ditulis itu, yang diartikan kitab, bukan kejadiannya ya. Kalau begitu boleh dibilang, kalau begitu kitab itu atau buku itu, tulisan itu adalah representasi atau kehadiran kembali atau menghadirkan kembali, menggambarkan kembali dengan kejadian yang terjadi yang sebenarnya ya, kejadian sebenarnya dalam bentuk yang berbeda. Jadi ini kejadian, ini tulisan, ditulis di sini seolah ini adalah kitab, padahal kitab yang asli adalah kejadiannya ini ya, kejadiannya ini, peristiwa ini, keadaannya ini ya. Cuma tadi saya bilang sebenarnya kitab itu antara kejadian dan keadaan, karena kalau kita bilang kejadian itu konotasi negatif, padahal kejadian tidak negatif dan positif, artinya negatif yang tidak dikehendaki, positif yang dikehendaki. Kalau kita mau bilang keadaan, seolah-olah kejadian itu ada dengan tanpa proses, hanya keadaan statis gitu, bedanya seperti itu. Jadi kita agak merangkai beberapa pengertian untuk memahami tentang kitab itu ya. Yang pertama jelas kitab itu bukannya tulisan yang dibaca, tapi tulisan itu adalah representasi dari sebuah kejadian atau keadaan. Ini keadaan, kejadian, dan supaya dikomunikasikan ini ditulis. Nah, sebenarnya untuk mengkomunikasikan kejadian tidak harus ditulis, karena itu bisa diajarkan
dalam bentuk praktek. Nah, seperti kita makan, kan tidak ada tulisan tentang makan ya, bagaimana cara makan, apakah teori dengan makan gitu ya. apakah dengan mulut atau dengan makan atau disuapkan ke dalam mulut atau dimasukkan lewat selang, itu kan tidak ditulis seperti itu. Nah, jadi yang makan hari ini tidak ditulis tentang peristiwa makan itu, tapi itulah ada kitab atau kejadian makan. Nah, itu kita bicara dari situ pengertian kitab itu dulu supaya kita tidak terfokus, terarah bahwa yang namanya kitab itu tulisan ya, kayak teori gitu. Jangan belum pada teorinya itu, yang penting pada kejadiannya ya. Karena teori nanti kita pada prakteknya kita masih apa namanya, masih terpusingkan, terkonfuskan dengan tulisan itu tadi. Kejadian yang ditulis, tulisan itu kan menjadi kitab. Yang asli ini adalah turunan ya, turunan yang ini tulisan turunan dari kejadian yang nyata ya, kejadian yang nyata ya. Yang ini kejadian atau keadaan dulu, peristiwanya dulu, atau event dulu ya, atau lakonnya dulu nih, cara lakon. Jadi suatu kejadian, keadaan apapun bentuknya, yang baik yang disukai atau disukai, kejadian yang tidak suka namanya negatif, atau yang disukai menjadi positif. Padahal kejadian ini tidak tidak tersekat atau terkategori menjadi positif atau negatif. Jadi kejadian itu saja ya, kejadian itu saja. Nah, suatu peristiwa kejadian, misalnya kecelakaan ya, kalau itu kejadian itu bagi orang yang tertimpa itu negatif, tapi bagi orang yang menghadapi kejadian itu adalah positif, gitu kan. Misalnya ada orang yang dalam maaf karena mencelakai orang sehingga terjadi peristiwa itu, maka bagi orang yang punya kepentingan untuk mencelakai orang sehingga timbul kejadian peristiwa itu, dia menganggap positif, itu jos gitu ya. Nah, bagi orang yang tertimpa itu jadi negatif. Padahal peristiwanya sama toh, peristiwanya sama. Jadi tergantung kepentingan positif dan negatifnya, tapi peristiwanya tetap satu itu juga. Itulah peristiwa, itulah kejadian, itulah yang disebut dengan sebenarnya kitab itu, ketetapan ya. Nah, sebenarnya yang dirangkum dalam seperti kitab undang-undang, seperti kitab undang-undang pidana atau perdata ya, itu sebenarnya kejadian-kejadian yang dirangkum ya. Intinya adalah jika ada kejadian begini maka beginilah. Intinya pada kejadian, dan karena itu dirangkum menjadi sebuah diri berseni menurut kita, itu adalah menjadi kita. Tapi kalau seandainya tidak ditulis, tapi kejadian yang kehendaki itu menjadi sebuah hukum, menjadi tidak tertulis, itu juga namanya kitab sebenarnya ya, kitab. Kita sekarang bicara kitab Qadim dan kitab Baharu ya. Kitab Qadim gampangane supaya kita gampang membedakan ya, kitab yang tidak tertulis ya. Kitab Baharu, kitab yang ditulis. Jadi memudahkan dulu ya, sekarang memudahkan dulu karena kita sudah terlanjur terpikirkan bahwa yang disebut kitab itu tulisan. Jadi ada suatu kejadian, ingat dilihat dari Qadim, kejadian tidak ada lampau, tidak ada esok, semua adalah terjadi sekarang secara Qadim. Kemarin kita sudah bicara di mana membedakan Qadim itu yang sifat yang dimensional lebih dari 3 ya, ada 4, 5 atau 6 yang tidak terikat ruang dan waktu. Kejadian Baharu terikat ruang dan waktu, tersekat oleh ruang dan waktu. Kejadian itu potensi atau energi itu tidak tersekat ruang dan waktu, jadi terus gerak ya. Secara fisika kemarin kita sudah mencoba, energi gerak itulah energi yang abadi ya. Semua adalah gerak, cuma berada di balik. Nah, gerak itu ada faktor penggeraknya, seperti kemarin kita bicarakan dalam benda ini ada benda, molekul, atom, partikel selalu gerak. Kita ini benda, wujudnya benda, tapi di dalam itu ada suatu faktor gerak ya. Faktor gerak ini adalah energi. Itu abadi. Jadi gerak dulu sampai sekarang adalah cuma mewujudkan menjadi benda ini ya baru sekarang
ada gerak yang terus di peristiwa yang lalu itu disekat pada ruang dan nah kitab Qadim sebenarnya adalah suatu apa namanya keadaan peristiwa atau gambaran yang sudah ada sebelum yang wujud ini ada ya. Ini wujudnya adalah turunan dari yang kejadian yang ada ya, yang kemarin disebut apa yang ada tadi secara fisika namanya energi gerak, yang kalau secara metafisik namanya ruh, karena ruh tidak pernah berkurang dan bertambah ya, ruh tidak pernah berkurang dan di alam ruh sana kejadian wujud sekarang ini adalah ada ya, cuma tempatnya ruangnya berbeda ya, di ruang dimensi yang berbeda, cuma tidak tersekat ruang dan waktu. Jadi saat ini saya bicara ini ada suatu gelombang saya bicara ini di alam roh sana. Kemudian juga kalau dilihat dari apa namanya waktu ya dulu sudah ada dari waktu kejadian ini sekarang ini ya, dulu sudah ada. Itulah sifatnya Qadim tadi, kekal, baku dan mutlak ya, kekal, baku dan mutlak, tidak terdapat ruang dan waktu, hanya bahannya saja karena gelombangnya diwujud dalam yang bisa dibaca oleh panca indera, maka menjadi berbeda seolah-olah dilihat dari waktu dan ruangnya. Kembali pada kitab Qadim itu, sebenarnya kitab yang sekarang kita lihat apapun bentuk kitabnya, apa kitab di agama tertentu, itu sebenarnya hanya representasi ya. Representasi itu ya turunan dari kitab di alam apa namanya alam roh sana, di alam metafisik sana, kemudian menuju menjadi kitab yang sekarang itu. Tapi artinya itu walaupun tidak ditulis juga, apa yang dituliskan itu sudah ada dengan sendirinya, sebelum sekalipun belum ditulis ya. Yang kitab yang baru sekarang ini apakah menjadi kitab Quran, kitab Injil segala macam, itu adalah kitab-kitab yang diturunkan dari alam Qadim jadi baharu tersekat oleh ruang dan waktu, sehingga seolah-olah Injil dengan Quran beda karena waktunya berbeda. Padahal kalau dilihat Qadimnya ya sama-sama saja toh, karena asalnya dari Maha Qadim dan itu adalah tunggal atau singularitas, jadi faktor yang sama. Nah, kita bisa membacanya di alam baharu ini, maka gambar apa namanya untuk bisa memahami ya, untuk bisa secara paripurna kita harus mengenal atau mengenal apa ya, atau berperspektif juga masih baru juga ya, berilmu atau berwawasan secara Qadim juga untuk bisa memahami kitab ini, kitab yang baru ya. Sebenarnya itu hanya turunan saja dari kitab yang Qadim menjadi baharu. Sehingga kalau mau membaca apa hakikatnya, aku baru kita kembali pada hakikatnya. Mesti ada tuntunan yang bisa membaca peristiwa itu, walaupun sekarang ditulis dalam bentuk mushaf, bisa ada tuntunan yang bisa membaca Qadimnya, karena itu adalah turunannya atau representasinya. Ketika representasi nanti kalau kita pakai istilah di lensa itu ya, lensa itu yang ada piksel-pikselnya itu ya, di representasi ini mungkin pikselnya lebih rendah daripada aslinya ya. Dilihat dari piksel-pikselnya atau apa namanya lah itu ini lebih rendah. Kalau di sini 1000 mungkin di sini 100.000. Tapi kemampuan alat hanya membaca pada pikselnya, kalau kita model lensa kayak gitu ya, hanya 1000, yang di sini adalah 100.000. Jadi tentu tidak akan persis ya, tidak akan persis. Sehingga
harus punya tuntunan yang bisa bagaimana cara membaca yang paripurna. Seandainya 100.000 ya bisa ketemu yang 100.000, enggak lengkap ya, lengkap, faktor-faktornya lengkap, zatnya juga lengkap. Nah, karena sifat baharu ini tersekat oleh ruang waktu, jadi seolah-olah nanti Injil, Quran, Zabur, Taurat ya itu seolah-olah berbeda karena terikat waktu. Padahal aslinya itu hanya berasal dari yang satu, sehingga sekarang kita terjebak pada keberbedaan. Nah, kalau tidak bisa sampai kepada tidak ada tuntunan untuk bisa sampai kepada yang qadim, maka yang kita bacalah perbedaan. Maka biasanya ada tuntunan yang bisa masuk ke wilayah atau ruang qadim atau sang qadim ya. Itu bedanya baharu, kitab qadim dan kitab baharu. Jadi kalau kita misalnya bertumbuh pada ini, yang baru ini nggak akan ketemu ya. Nah, kita ada tuntunan dulu ketika misalnya kita bicara Quran ya. Quran itu kan kitab qadim yang dibaharukan atau dicetak, ditulis pada tahun abad ke-7 Masehi ya. Sekarang kita berada pada abad ke-15 Masehi ya. Dilihat dari istilah atau kata yang dipakai untuk menggambarkan suatu peristiwa, dulu dengan sekarang berbeda ya. Dulu dengan sekarang berbeda ya. Tadi contohnya kitab juga sudah berbeda ya, bukan kitab ya. Berbeda alamnya, berbeda ruangnya, berbeda waktunya ya. Dulu adalah di sana, sekarang di sini. Dulu adalah di abad ke-7, sekarang di abad ke-15. Jadi ruang dan waktunya berbeda. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata yang dulu untuk mengartikan bentukan sekarang, jelas nggak pas. Tadi aja kata kitab juga setelah kita ternyata berbeda. Tahunnya adalah yang ditulis, mushaf. Padahal itu ada peristiwa. Nah, mestinya ada satu tuntunan, yang tuntunan itu asalnya dari pembacaan pada saat itu, yaitu dari tuntunan sifatnya adalah qadim, baku, mutlak dan kekal, wujudnya tidak berubah ya. Jadi harus ada tuntunan ke sana. Kalau serta merta diukur dengan pengertian sekarang berbeda ya, berbeda. Misalnya kemarin saya tentang suluk ya, tentang suluk. Apa suluk pada waktu itu? Nah, kita harus bisa menggambarkan suluk yang ditulis di Quran yang dibaca sekarang itu suluk pada waktu gambarnya seperti apa, peristiwa seperti apa, pelakunya siapa, bagaimana dia berlaku atau berbuat. Harus ke situ. Kalau sudah diartikan sekarang, sekarang suluknya orang berbeda-beda. Ada guru muslim ngasih suluk begini, suluk begini gitu loh. Nah, karena itu dibaca dengan sekarang, itu akan menjadi perdebatan yang panjang. Nah, paling tidak nanti kita akan bisa mengarah suluk yang dulu menghasilkan apa, pelakunya siapa, waktunya berapa. Jadi harus bisa ada yang dulu, tentu harus ada orang ya yang sudah secara turun temurun mengalami peristiwa pada waktu itu. Peristiwanya diturunkan secara turun temurun, peristiwanya loh ya, peristiwa menjalani suluknya loh ya, bukan peristiwa yang lain-lain. Dulu ada, nah ini tentu ada sosok atau pihak atau orang yang mendapat pewarisan melakukan atau mengalami peristiwa pada waktu itu. Ya, pewarisan itu kan abadi, bisa langgeng. Misalnya warisan dalam suatu adat ya, adat orang Jawa berbeda dengan adat orang luar Jawa, misalnya orang Bugis, orang Belanda gitu kan. Nah, kenapa orang Jawa punya misalnya unggah-ungguh dan sebagainya gitu? Itu karena turun-temurun. Jadi mewariskannya begitu. Tidak cukup hanya ditulis ini unggah-ungguh adalah, ya cukup begitu. Tapi melakukan peristiwa unggah-ungguh, nah orang kita sebagai orang Jawa
orang tua orang Jawa dari turun temurun kan, waris sampai dengan kita sekarang ini. Ya, demikian juga peristiwa yang ditulis dalam Quran, ya, yang kemudian menjadi agama dan menjadi bertuhan, itu ada orang yang atau pihak, sosok, figur, platform, profil, ya, yang dia mewarisi mengalami peristiwa pada waktu itu seperti tadi peristiwa suluk, ya. Sehingga kalau misalnya berpegang dengan mushaf yang ada ini sebagai kiblat untuk berjalan, maka di situ sangat mungkin untuk bisa tersesat, ya. Berbeda lah, kalau nggak bilang kesesatan pasti berbeda lah. Hanya kalau kita menggunakan, karena berbeda kalau tidak hanya membaca ini, karena membaca mushaf nanti rujukannya adalah literasi juga, seperti kamus, kitab-kitab gitu kan. Kitab-kitab pun ditulis sesuai selera yang menulis. Sebenarnya penulisan ini tidak serta-merta menguntungkan sih, karena kita akan Terdistorsi gitu ya. mau nggak mau akan mengikuti selera penulisnya. Yang penulisnya itu tulisannya itu tidak meneruskan tentang bentuk berbuatnya, ya, peristiwa perbuatannya, jadi karena di dalam itu nggak ada peristiwanya, tapi peristiwanya itu melekat pada orangnya, pada karakter orangnya, ya, kelakuan orangnya, ya, yang mengajarkan secara turun temurun. Nanti kalau kita membaca sebuah adab atau adat yang hanya membaca kitab-kitab, ya, Penafsirannya tergantung tergantung dari yang selera membaca, ya. atau tradisi dari orang baca itu. Tapi kalau kita membaca itu dari ini dari Kejadian. peristiwa perbuatan atau karakter orang yang mewarisi itu tentu akan berbeda. Sehingga untuk bisa menemukan yang kodim itu temukan dulu karakter orang yang mewarisi karakter kodimnya pada waktu itu. Seperti tadi suluk, ya, suluk dengan karakter dengan di literasi sekarang berbeda dengan kita meniru dari karakter orang yang mewarisi karakter sebelumnya sebagai turunan dari faktor yang kodim, ya. Seperti gini misalnya, dulu penyambung antara Tuhan manusia yang di dunia ini yang sifatnya baharu, terikat tersekat dan ruang dan waktu, kemudian berjalin dengan Tuhan di alam kodim, ya, itu dulu penyambungnya adalah namanya Rasul, ya, namanya Rasul itu namanya. Kebetulan waktu Rasul dan Nabi jadi satu orangnya, Muhammad Rasulullah sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Itu namanya Rasul, menyambung. Tapi yang pokok bukan pada nama Rasul. Ada enggak kejadian yang penyambungan antara manusia di bumi yang tersekat ruang dan waktu dengan Tuhan yang laisa kami sayun, yang di Malik Yaumiddin itu, penyambungan itu ada enggak? Ya, ada enggak? Suatu kejadian ada enggak yang kemudian menjadi wasilahkah, kemudian menjadi nurkah, gitu kan? Ada enggak peristiwa itu? Keterhubungan antara manusia di bumi, di dunia ini atau jin di bumi ini dengan Tuhan yang dimiliki Yaumuddin dengan jembatan Siratul Mustaqim, ada enggak? Nah, tanda-tanda kebersambungan itu apa? Itu harus juga dibaca, gitu loh, bukan dibaca. Nah, tanda-tanda kesambungan itulah yang kemudian dibawa sekarang, walaupun dinamai dengan berbeda. Nah, kalau sekarang bisa dipaksakan sekarang harus ada Rasul, padahal istilah Rasul adalah sudah bercampur dengan sekarang ini. Oh, Rasul utusan, utusan. Persoalannya ada nggak sambungan ini, ya, sambungan ini antara manusia atau makhluk di dunia ini dengan Tuhan yang di akhirat, karena dunia dan akhirat sejatinya itu adalah selaras atau linier, ya, sejajar, karena tidak tersekat ruang dan waktu antara dunia dan
akhirat. Jadi nggak ada akhirat besok, dunia sekarang nggak begitu ya. Sehingga harus menyamakan frekuensi itu ya, bersambung. Itu dengan teknik untuk menyambungkan kode itu ya, tadi. teknik untuk menyambungkan ketemu. Yang penting tadi saya bicara ada nggak seperti itu ya. Yang sekarang dulu namanya Rasul, apa sekarang bisa punya peristiwa, punya kejadian keadaan yang sama itu sekarang namanya apa gitu ya. Kemudian Nabi sudah memberikan slot, ternyata namanya bukan Rasul, namanya Al-Mahdi yang punya. Nabi mengatakan Al-Mahdi adalah turunanku dan dari nama ayahnya namanya sama dengan namaku, nama ayah sama dengan nama ayahku. Ini memang kias ya, begitu nama berarti kualitas karakternya sama gitu loh. Yang punya kapasitas dan kemampuan atau kompetensi untuk bersambung langsung dengan Tuhan, namanya itulah. Sekarang dari Rasul nggak ada tuh. Nabi juga kasih slot. Tapi bukan kemudian orang cari-cari orang namanya Al-Mahdi gitulah. Nggak ketemu juga. Ada nggak ini sambungannya ini? Ada nggak orang yang akte kelahirannya Nah, cari itu gampang, bisa dibikin. Nanti tinggal pesan aja ke Ibu Dukcapil. Capil toh. Aku amati apa otomatis dia punya sambungan, punya jalinan sambungan langsung kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan sendiri, Allah itu tidak mungkin berjalan langsung dengan manusia, harus lewat wahyu, kemudian min waroni hijab dan yursilat rasulah. Benar, hijab itu hijab dari sifatnya baru, min waroni hijab baru sifatnya qadim. Jadi ada sesuatu yang dibalik yang ada, yang nyata ya, yang mewujud. Tapi bukan wujud itu yang sampai, tapi dibaliknya wujud itulah yang sampai ya, min waroin hijab. Ya mungkin bahasa kita paling jaga metafisik, tapi tidak pas juga karena roh tidak semata-mata metafisik belum tentu sampai kepada roh. Pada roh bertingkat-tingkat sampai dengan yang maha roh. Tapi ada jaringan semacam roh itulah yang sambung. Ada rohnya orang itu bersambungan rohnya yang maha roh yang ada di laisa kemisayun yang memiliki yaumidin. Nah, nama Nur. dengan nama yang itu namanya adalah nur. Cuma nur kalau terjemahkan dengan cahaya juga susah juga. Kan mau nggak mau itu jadi cahaya. Padahal secara eksakta cahaya kecepatan 300.000. Kalau nur itu karena itu unsur roh, kecepatannya adalah 8 juta sekian ya. Itu tidak sama secara eksakta. Jadi kalau kita paksakan sekarang nur dengan cahaya, itu juga pengkerdilan juga. Karena cahaya tidak mungkin dia cahaya sekarang ini tidak bisa berada pada cahaya yang lalu. Tapi kalau roh sekarang ini bisa berada di kapan saja ya. Bisa di waktu Nabi Adam sebelum alam juga tercipta sampai dengan yaumil akhir. Jadi dilihat dari itu pun nggak bisa karena cahaya terikat dari sekarang di sekarang, karena matahari hari ini beda dengan matahari besok, matahari kemarin ya. Dilihat dengan ruang dan waktu karena matahari cahaya. Nah ini salah satu contoh juga ya. Saya ingin mengatakan bahwa yang penting menemukan ini faktor kodimnya ya, segi kodimnya yang tidak tersekat ruang dan waktu. Perkara penamaannya yang monggo-monggo saja, bisa dinamain apa saja. Mau dinamain Rasul yang sama dengan itu juga boleh kalau nggak keberatan ya. Mau dinamain Nabi juga boleh kalau keberatan, cuma slotnya ada dimana pewaris Nabi ya. Mau dengan Mursi juga nggak apa-apa kalau nggak keberatan misalnya. Tapi ketemukan dulu ini peristiwanya ini ya, karakter yang peristiwa yang ada karakter atau karakter yang ada peristiwanya ya, tentang Nanti apa arti sebuah? nah disitulah apa arti semuanya. Memang ketemu di ini wujudnya, waktu kodimnya, faktor kodimnya ketemu dulu. Tadi sudah satu clue, ini setengah mati sekarang cari orang. Wong Nabi kasih slot. Berarti kan kalau namanya dengan namaku, ini bukan nama ya loh, kualitas nama ya, kualitas nama, bukan pada nama orangnya. Tapi cari orang bikin kata namanya Al-Mahdi itu nggak ada juga. Ayahnya sama ayahku, ini nama karakternya sama dengan karakternya Nabi, kemampuannya sama dengan kemampuan Nabi, kompetensi sama dengan kompetensi Nabi pada waktu itu. Yang harus ditemukan adalah itu. Jadi ini alamatnya kira-kira seperti itu ya, namanya alamat, tapi karakternya sama. Yang penting samanya itu yang bisa berjalin langsung dengan Allah. Itulah intinya ada di situ. Itulah temukannya itu, jangan, tidak bisa menemukan dari
kitab-kitab mushaf atau kitab-kitab apapun siapapun yang ditulis sekalipun dari kitab Quran juga nggak akan ketemu, karena Quran itu dibaca kalau bisa membaca untuk peristiwa pada waktu itu, dicari hal yang sama pada sekarang baru bisa. Jadi idealnya orang mau membaca kitab paripurna adalah bisa membaca peristiwa pada waktu itu, ya, karakter pada waktu itu. Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu nggak akan bisa. Nah, jadi kunci ada di situ, peristiwa pada waktu itu bisa nggak terbaca. Ini memang itu bisa menjadi penolong, tapi nggak bisa menjadi penentu. Misalnya begini, dilihat dari kosakata ya, kosakata. Ada kosakata Quran yang kita sambung kosakata sekarang ini. Misalnya kosakata sadrun, ya, sadrun di bahasa kita adalah ada lafal namanya sadar. Kalau di bahasa kita kan sadar, kita nggak bisa, karena cara kaidahnya berbeda ya. Tapi ada lafal yang sama, ya, sadar. Nah, kesadaran itu adalah hakikat kemanusiaan itu kesadaran, yaitu ada kesadaran akal, pikir, rasa dan ruh, ya. Kalau itu sama, baru sama dengan karena pada waktu itu ada akal, rasa dan ruh. Cuma ruh pada waktu itu tidak bisa diterangkan oleh Nabi karena umat waktu itu tidak bisa memahami ruh secara teknologi, ruh secara eksakta nggak tahu, nggak bisa, sehingga akhirnya ya ruh takhayul gitu aja, ruh itu gaib gitu saja. Peristiwa penggambaran nggak akan tahu lah. Kita lihat seperti ini, kita itu ada 3 komponen ini, akal, rasa dan ruh. Cuma rasa dan ruh akan mati ketika rasa dan akal akan mati ketika tidak ada ruh. Kita tidak bisa bedakan bedanya punya ruh dan tidak ruh gimana. Jadi kita ada ruh harus mati. Tapi nyata bahwa ada ruh yang menghidupi, memberdayai rasa dan akal, ya. Nah, kalau kita sudah bisa masuk pada kesadaran ruh ini berarti sama dengan pada waktu itu sadar, ya. Kesadaran ini sadar, akal, rasa dan ruh. Nah, itu adalah kesadaran. Nah, ya, bisa sama dengan itu kita punya kesadaran, ya, yang kita meskipun tidak terdiskusikan, kita punya kesadaran akal, rasa dan ruh, karena ruh itu nggak pernah dihiraukan, kesadarannya nggak pernah dihiraukan, tapi ada loh, nyata kan? Soalnya kalau tanpa ruh, akal dan rasa mati ataupun lumpuh. Nah, itulah kesadaran. Ini ternyata salah satu cara memasuki itu ruang kodim, ya. Sadarkan ada kesadaran. Tadi salah satu contohnya punya ada satu kata dalam Quran yang sama dengan hasanah di